Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kami dari kelompok 4 kelas A Indralaya Universitas Sriwijaya akan memaparkan materi kami yang berjudul Teori Struktural Fungsional. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama ada Reni Rosalinda, Nabila Meyangsari, Hanisa Uliati, Nurul Aida Rahayu, Yulia Utami, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir adalah Erisa Edina Lentera. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembahasan, adapun materi yang akan kelompok kami bahas adalah yang pertama, pengertian teori struktural fungsional, 2. Tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional, 3. Contoh penerapannya, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Pengertian teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yakni Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yakni menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat yakni 1. Visi substansi mengenai tindakan sosial. 2. Strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Pearson dalam menjalankan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional. Yang pertama, Talcott Pearson. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Pearson dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Pandangan Talcott Pearson untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Talcott Pearson dalam menguraikan teori fungsional struktural ini menjadi subsistem yang berkaitan menjelaskan bahwa di antara hubungan fungsional struktural cenderung memiliki 4 tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis. Yang pertama, pencarian pemuasan psikis. Kedua, kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbiolis. Yang ketiga, kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organisme spesies. Yang keempat, usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota manusia lainnya. Sebaliknya, masing-masing subsistem itu harus memiliki 4 prasyarat fungsional yang harus mereka adakan sehingga biasa dikualifikasikan sebagai suatu sistem. Pearson menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan secara konkret setiap sistem empiris mencakup keseluruhan. Dengan demikian, tidak ada individu konkret yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem kultural. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pembuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.
Parson yakin bahwa ada 4 fungsi penting yang diperlukan semua sistem. Yang pertama itu adaptasi. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kedua, pencapaian tujuan. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga, integrasi. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Yang terakhir yaitu latensi atau pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Emil Durkheim adalah ahli sosiologi yang lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1917. Dia salah seorang tokoh yang paling penting dalam sejarah sosiologi. Bahkan dia sendiri diakui atas jasanya menjadikan sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan ketika ia menerapkan metodologi empiris pada kajiannya. Teori struktural fungsional menurut Emil Durkheim adalah susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktural sosial yang levelnya makro dalam masyarakat. Hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Di mana ada suatu dampak jika kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu tidak terpenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis atau keadaan tidak seimbang atau perubahan sosial. Contohnya, di dalam masyarakat modern, fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika dalam kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem tersebut, seperti sistem politik, kemudian sistem keluarga, dan kemudian menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan, dan akhirnya mempengaruhi sistem keseluruhannya. Keadaan patologis tersebut akan teratasi dengan sendirinya yang mengakibatkan equilibrium, keadaan normal, atau suatu sistem yang seimbang. 3. Robert Camerton mengutip 3 postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu A. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. B. Fungsionalisme universal yang terkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. C. Dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek, material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. 4. Nels Melster. Analogi dengan tubuh manusia membuat Nels Melster merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner. Ada 2 variabel dalam perubahan sosial, yakni independen dan dependen. Bagian terpenting adalah spesifikasi variabel-variabel tertentu, dan umumnya teoritisi mendefinisikan perubahan sosial adalah A. Berkaitan dengan jumlah populasi dan satu unsur sosial. B. Tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. C. Pola-pola kebudayaan. Contoh teori struktural fungsional. 1. Membayar pajak. Bagian kehidupan yang dapat diberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional ini misalnya saja adalah membayar pajak yang dilakukan masyarakat. Sejatinya, pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi. Masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial. Fungsionalisme struktural
tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Di dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat. Selain contoh sebelumnya, menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik itu masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada pada generasi baru. Yang kedua, lembaga keagamaan berfungsi membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan penuh pengabdian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, lembaga ekonomi memiliki fungsi untuk mengatur proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. 4. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. 5. Lembaga keluarga berfungsi menjaga keberlangsungan perkembangan jumlah penduduk. Semua lembaga yang ada di masyarakat akan senantiasa saling berinteraksi dan satu sama lain akan melaksanakan penyesuaian, sehingga di masyarakat akan senantiasa berada pada keseimbangan. Memang, ketidakseimbangan akan muncul, tetapi ini hanya bersifat sementara karena adanya ketidakseimbangan di suatu lembaga, sehingga fungsi lembaga tersebut terganggu, akan mengundang lembaga lain untuk menyeimbangkan kembali. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori struktural fungsional. Kelebihannya, teori ini mampu menyediakan suatu kerangka kerja untuk menyusun struktur sosial yang mampu berjalan sendiri. Hal ini karena bagi teori ini masing-masing status harus memiliki peran dan fungsi, yang mana fungsi ini harus dijalankan dengan baik, sehingga kestabilan dan kesatuan dalam masyarakat dapat terjamin. Kekurangannya, salah satu masalah terbesar dari pendekatan teori struktural fungsional ini adalah sulitnya untuk menentukan apakah satu kebiasaan tertentu pada nyatanya berfungsi dalam arti membantu pemeliharaan sistem sosial masyarakat. Kita tidak dapat mengadakan asumsi bahwa semua kebiasaan alam satu masyarakat memang berfungsi hanya dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat tersebut itu berfungsi. Namun orientasi teoritis ini tak berhasil memberi penjelasan mengapa sesuatu masyarakat memilih cara pemenuhan kebutuhan struktural sosial yang tertentu sifatnya. Baiklah teman-teman, saya Risa Dina Lantera akan membacakan kesimpulan dari PowerPoint kami. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Teori fungsionalisme struktural ini merupakan seperti rantai sosiologi manusia, di mana di dalam hubungannya terdapat suatu keterkaitan dan saling berhubungan. Juga adanya saling ketergantungan. Layaknya suatu jasad, maka apabila salah satu bagian tubuh jasad tersebut ada yang sakit ataupun melemah, sangat berimplikasi pula pada bagian yang lain. Baiklah semuanya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.